Bang Andri mau nambahkan Bang Andri? Oh, lanjut. Cukup, Yang Pak. session pertama cukup. Ya, Nah, session pertanyaan kedua. Ya. Masalah kewajiban anak terhadap orang tua. Pertama kewajiban kepada Allah, kedua kewajiban kepada orang tua ya Mas. Iya. Iya. Jadi kewajiban kepada Allah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kewajiban kita kepada Allah satu, mengawula kepada Allah, Iya. jangan sekutukan Tuhan. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua, kamu harus berbakti, berbuat baik. Berbakti, berbuat baik tidak harus memberi. Gak akan sanggup kita. Iya. Ya kan? Gak akan sanggup kita. Membalas budinya gak akan sanggup. Ya, cukup membuat bagaimana orang tua itu tersenyum melihat kita. Itu udah bakti luar biasa. Gimana caranya aku bisa membuat orang tuamu selalu tersenyum di depan kamu? Dan orang tua kalau membuat orang tua tersenyum nggak harus dikasih duit. Iya. Kata-kata yang Oh, dengan kata-kata kita di depan orang tua itu ceria apa? Ya kelihatan baik itu orang tua senang. Iya. Pernah ada orang bertanya, bagaimana caranya? Saya kepengen banget ya, melihat Allah itu. Apa yang kamu mau lihat dari Allah? Saya pengen lihat bagaimana Tuhan tersenyum kepada saya. Iya. Iya. Ajib. Dan ada ngomong di hadis ada, Ya. nggak di Quran di hadis itu. Ya. Jadi ada pertanyaan itu. Iya. Apa yang melihat Allah? Apa yang akan kau lihat tentang Allah itu? Saya hanya kepengen lihat bagaimana Allah tersenyum kepada saya. Apa jawabmu? Buatlah orang tuamu tersenyum. Saat itulah Allah tersenyum. Kalau pengen melihat Allah tersenyum, lihatlah orang tuamu tersenyum di hadapanmu. Karena kehadirannya. Itu hati. Orang tua nggak ngarep-ngarep pemberian anak aslinya. Bener Pak. Tapi ketika anak itu bisa memberikan, itu dijadikan kebanggaan. Tetangga semua dikasih tahu. Iya. Aku di Gawakno itu kok Jakarta karo anakku teko gawana jari, padahal jari luntur ya. Luntur dibangga-banggakan. Iya anaknya apa itu? Tonggo kepengen kapan anakku jalan Jakarta koyo kae mulai main jadi kono jari. Oleh dikali duit walaupun enggak banyak. Itu kebanggaan. Tapi orang tua tidak mengharap itu. Tapi membuat dia tersenyum itu sudah keren. Itu ya Pak. Silahkan kembangkan sendiri. Ya. Ilmu Allah luas, perluas. Itu salah satunya kewajiban orang tua terhadap Kewajiban aja gawe gelane wong tuwa. Iya. Nek gak iso gawe senyume wong tuwa, aja gawe Gelar. orang lucu ngono. Simpel ya. Iki ngono tok wae. Paham nggih? Nggih. Bisa paham ya. Nah, aku pengen enggak usah jelasno, aku pengennya Pak takon tangan terus aku mengenal kita. Paham Pak Tato? Paham Pak. Aku pengen ngono aku pengen. Nanti malah jadi aliran kebatinan, Pak. Harus begini ya Pak. Jadi ada seni itu, ada seni udah. Apa? Nah, kemudian murid terhadap guru. Murid terhadap guru itu harus hormat sama guru. Kedua taat. Karena guru itu yang diharapkan bimbingannya. Pelajaran kan, kalau guru kan identik dengan pelajaran. Pelajarannya. Perhatikan pelajaran guru, hormati guru. Itu kalau sama guru kan gitu ya. Cara menghormati guru apa? Ya, kalau dikasih pelajaran diperhatikan, kemudian diulang-ulang, dipraktekkan gitu loh. Jadi guru itu ilmunya dari manfaat, sama juga ilmunya belajarnya dari manfaat. Hanya itu guru sudah nuntut apa-apa. Masalah aku akan memberikan apa lebih itu sesuai dengan apa kerendah hati ya. Jangan karena kepentingan macam-macam. Masalah punya rezeki kelingan guru itu ngomong. Kita bisa begini karena bimbingan guru. Iya. Jangan kemudian ada apa-apa minta bimbingan guru, tapi pas prakteknya nuruti karepe dhewe. Itu mulai kan namanya. Makanya kamu depan nasihat, minta dikasih tahu. Tapi prakteknya nyatanya gitu.
Kalau kamu mau begitu ngapain kamu kemarin tanya saya, curhat sama saya. Toh nyatanya praktekmu mau menutup. Itu kan ngejabris ini. Nah itu loh. Ya? Gua banget. Kan ini kan saya nanggapin Pak Tarso. Pak Tarso. Kewajiban murid terhadap guru gitu. Iya. Kan bukan orang tua ya Pak. Iya. Gitu kan tujuannya itu kan Pak. Berguru itu, punya guru itu, punya pembimbing murabbi itu. Iya. Ya masalah nanti lebih itu monggo. Gitu. Tapi jangan punya kepentingan yang enggak gitu kan, jangan transaksional lah. Transaksional. Aku gelem ini tapi nih aku kudu ngene yang itu kan namanya beban. Beban. Udah biasa-biasa aja. Ono rame ya biasa. Iya. Iya. Nah, kira-kira gitu, Pak. Iya. Tapi kalau jenengan ada yang hal yang kurang paham yang perlu lebih detail lagi ya monggo yang mana kira-kira. Begini Pak ini. Karena ayatnya pendek segitu. Ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Kemudian saya tambahkan ada kelewat sedikit. Kalau masalah orang tua itu satu, ada orang tua yang melahirkan kita. Iya. Ya, bapak ibu kandung. Iya. Tapi kan juga ada orang tua yang membimbing rohaniah kita. Iya. Itu masalah Pak. Murabi tadi. Iya. Ada orang tua yang menikahkan kita. Morotuo. Morotuo. Nggih. Terus sampeyan arep di morotuo sing nikahno. Arep nikahkan kok. Iya Pak yakin Pak. Kalau saya enggak Pak ya. Itu orang tua kita. Makanya kalau bisa jangan beda-bedakan di antara tiga itu. Iya. Karena tiga-tiganya itu orang tua kita. Tapi kalau mana yang lebih utama ya nanti saya kegeeran ya. Merasa dulu jangan kegeeran. Iya. Ya kan? Tapi guru rohani ya. Guru rohani. Yang paling utama adalah guru rohani. Guru rohani. Kenapa ada kaidah begini? Al-walidu yang adun nasa minallah ila dunya. Wa amal murabi gitu ya. Iya. Yang adun dunya ila Allah. Yang adun nasa minal dunya ila Allah. Jadi orang tua kita itu menjauhkan kita dari Allah menuju dunia. Kita udah sama-sama sepakat jadi orang kaya. Ngono ora gitu. Iya, seperti itu. Hah? Iya Pak. Terasa begitu? Terasa. Wes, berarti kan aku nggak perlu menjelaskan. Iya. Nggak perlu memberi contoh kan? Paham dong? Tapi kalau murabi, pembimbing kerohanian, guru-guru kerohanian ya, guru spiritual itu yang adunasa minat dunia, ya Allah. Guru rohani, kiai yang benar, ulama yang benar, itu membimbing manusia ya untuk menjauhkan diri dari dunia menuju Allah. Ya, itu maksud saya begitu. Nah, Ya. dari dunia diajak jalan menuju Allah. Beda dengan orang tua kita. Kita ini dekat sama Allah, baru ketemu dirinya sama orang tua kita dibimbing untuk urusan dunia. Ya. Pembimbing rohani lah yang nanti memberikan keseimbangan. Wis didomno karo wong tau ning donya. Saiki kowe ning kene ngaji, tak bimbing ben aja ning donya ae. Ayo dari dunia kita berjalan menuju Allah. Ini yang lebih utama karena apa? Untuk kehidupan yang abadi. Sementara orang tua membimbing dari keabadian menuju kefanaan. Ya. Tapi kalau guru rohani dari kefanaan menuju kekekalan. Bisa dipahami, Pak? Bisa. Dari batin, ya. Ada yang kurang itu? Silahkan monggo kalau mau itu. Sebelum tanya ke Pak Prapot. Ya. Memang dua-duanya ini bukan suatu pilihan Pak. Dua-duanya itu penting. Pentingnya begini Pak. Saya lahir di dunia karena orang tua. Ya. Walaupun Ya. saya dijauhkan dari orang tua. Itu penting itu. Kalau kita nggak dihadirkan orang tua kan tetap nggak bisa ada saya sendiri. Ya. Itu pertama. Yang kedua, kalau saya nggak ketemu mursyid, mungkin juga nggak bisa kembali. Karena satu-satunya yang bisa mengembalikan dari dunia ke ini kan mursyid, pembimbing, nggak soal guru gitu. Jadi memang penting dua-duanya nggak bisa dipisahkan. Satu sisi saya adanya keseimbangan, jadi dua-duanya baik. Orang tua mengajak kita fi dunia hasanah. Iya. Pembimbing rohani menuju kita membuat babil akhirati Iya. hasanah buat kita. Azabana.
Dan kalau misalnya suatu pilihan memilih mana yang lebih mulia, memang sepakat Pak Kiai. Sepakat dalam artian saya kok lebih mulia, artinya yang mengantarkan kita dari dunia ke itu lebih mulia. Ya. Walaupun orang tua kandung saya yang mengantarkan, tapi tanpa dikasih bimbingan, mungkin saya nggak nyampe lagi ke sana. Gitu aja. Ini udah deal, sepakat Pak Kiai. Terima kasih atas penjelasannya. Saya yang menanggapi Pak Sunang. Boleh saya Boleh. tanggapi? Ini opini Pak Tarso. Ya, siap. Dan itu bersumber dari sabda Nabi. Ridhollah fi ridhol waliden, wa suhtullah fi suhtil waliden. Ridhonya Allah itu ada pada ridho orang tua, dan murkanya Allah pun ada pada murkanya orang tua. Ya. Makanya tadi Pak Yai mengabarkan kepada kita, memberikan input, buatlah orang tuamu tersenyum, maka Allah akan tersenyum padamu. Nah, karena orang tuamu ridho. Begitu juga mungkin sama mertua kita, orang tua yang telah melahirkan istri kita, buat mereka tersenyum, Allah bukan ridho. Tapi khusus buat guru, murabi, mursid, kalau kita membuat tersenyum sang murabi, itu mendatangkan nggak hanya ridho tapi juga kecintaan Allah. Itu karena apa? Dia yang telah membimbing kita. Boleh dicek di surat apa Pak yang in kuntum tuhibbunallah. Itu pokoknya jika engkau mencintai Allah maka bla 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 bla. Itu maka nah itu pokoknya itu ya Pak ya. Surat apa ya Pak? Saya lupa itu. Ya itu pokoknya di Quran ya, jelas itu ada di Quran. Artinya surat Al-Imran. Betul, ketika kita membuat tersenyum murabi kita, guru kita, guru rohani kita, maka Allah akan mendatangkan ridhonya juga cintanya kepada kita. Ya. Itu seperti itu Pak Tarso. Ya. Tambahan sedikit input. Pak Jul ada yang mau ditambahkan lagi? Mantap saya. Ya. Cukup. Nah, maka yang ketiga. Ya, pertanyaan yang ketiga. Masalah ziarah. Menyikapi ziarah yang di medsos. Ya. Medsos itu boleh aja ngomong apa aja. Ya kan ngomongnya kan nggak pakai otak. Kalau emang nggak punya otak. Kan? Iya, orang ketik ya Pak. Pakai jari. Pakai jari. Iya kan? Pakai jari. Nah, cuma tahu kita kayak ngomong apa ya boleh. Bebas ya. Jadi nggak kena hukum. Nggak kena hukum yang berakal aja. Berakal aja. Nah, kita yang pakai akal aja. Ziarah baik ke orang tua maupun makam wali, podo apike. Podo apike. Jadi yang harus dipahami itu tentang ziarah. Ziarah itu artinya berkunjung. Ziarah itu artinya berkunjung. Bahkan haji pun artinya ziarah. Berkunjung. Nah, berkunjungnya mau ngapain kan gitu. Jenengan kan kesini nih ziarah. Jenengan kesini nih salah berhaji. Baik apa? Berhaji ila Baitul Warto misalnya. Iya kan? Iya. Ya, tapi kalau ini dianggap Baitullah ya kan sudah berhaji ke Baitullah. Kalau ini dianggap Baitullah. Masjid. Nah, itu kan, nah, tergantung. Ya. Ziarahnya itu yang penting, Pak. Berkunjung tuh mau ngapain? Kalau kewajiban kita kepada orang tua dikunjungi atau tidak dikunjungi itu kan bukan sebuah kewajiban yang mutlak harus berkunjung ke kuburan orang tua kan. Bagaimana orang tuanya meninggal di Mekah? Bagaimana orang matinya tenggelam? Iya. Bagaimana yang orang tuanya meninggal pesawat jatuh? Iya. Hilang, nggak bisa ditemukan oleh tim SAR. Bisa dikunjungi? Iya. Nah, jadi intinya apa sih? Intinya itu kepada orang yang ahli kubur, yang hidup itu kan mendoakan, Pak. Jangan minta didoakan, itu nggak bisa didoakan, kita yang mendoakan lah. Ya kan? Allah maghfirlahu warhamhu itu dianjurkan oleh Rasulullah mendoakan. Ada bisa berhubungan, ada hubungannya, ada kalau nggak nyambung Rasulullah nggak lakukan itu. Bahkan sholat jenazah aja isinya Allahumma firlahu warhamhu wa'afi. Jadi gak nyambung lah apa Rasulullah melakukan itu. Gak nyampe misalnya. Berarti intinya doanya apa berkunjungnya? Nah, tapi doanya manfaat hal itu. Kita berkunjung. Manfaat untuk kita yang hidup, yang berkunjung. Kenapa? Dapat pelajaran.
Tapa bil mauti wa ido. Cukuplah kematian itu engkau jadikan nasihat yang baik untuk pelajaran dalam perjalanan hidupmu. Nek kowe saiki ndelok bapak ibumu ngono dadi gundukan tanah kayak gitu, asline kamu juga nanti bakal seperti itu. Terus apa yang telah kau persiapkan sebelum kau seperti gundukan tanah itu, sebelum menjadi gundukan tanah? Pelajaran apa betul? Manfaat. Orang tuanya enggak, tapi malah berkunjung ke makam wali. Enggak, bang tua aku butuh tua. Aku berkunjung nggak ada ngaruh. Ya kan? Yang manfaat aku kalau aku berkunjung, mengingatkan aku akan seperti itu, seperti ibuku dan bapakku. Tapi kalau ke makam wali kenapa orang berbondong-bondong? Di situ berkunjung. Apa tujuannya? Nendungan wali juga kadang-kadang gak pantes. Makommu ada karo dhewe. Lho dia udah dapat maghfirah Allah ya, dijamin oleh Allah, waliullah kok kon ndongakno lu ketemu pirang perkara. Terus di sana ngapain? Napak tilas untuk memantapkan keyakinan. Oh, di sini ada Sunan Kalijogo. Ini anggota dai Wali Songo yang sangat bijaksana, yang dulu mendakwakan Islam sini. Kita tambah yakin dengan keislaman kita karena kita melihat bukti. Iki bukti peninggalannya. Iki buktine wong urip tahun sakmene, iki peninggalan. Secara arkeologinya ada, tahunnya ada. Ada data-data sejarah. Perlu enggak itu? Sejarah Bapak Ibu kita perlu? Enggak perlu mau ngapal bisa. Oh, dan gitu. Masa sampean enggak hafal sejarah Bapak Ibu iki. Lho kita ndongakno nek Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi itu tadi sudut pandang tadi. Jadi loro-lorone apa ya? Kalau mau mengganjilkan sudut pandang kita. Tapi nek menggandakan sudut pandangnya kono tergantung sudut pandangnya sapa. Nek sudut pandangnya wong itu fitnah. Zaman Nabi Rano loh. Ini standar ini loh Pak yang membuat kita jadi kacau sekarang. Saya ini sekarang. Kita setuju ya bahwa yang punya sudut pandang itu sudut pandang agama Islam ya. Agama Islam ya. Sudut pandangnya tadi itu ya Pak. Wong Kristen orang mikir ngono lah, orang tahu ngomongin ngono itu. Mesti sudut pandangnya wong Islam. Boleh nggak saya tanya Pak? Standar untuk menentukan standar kebenaran Islam itu yang bagaimana? Ini pertanyaan saya. Menentukan standar kebenaran Islam. Tadi itu urusan Islam tadi itu. Urusan agama Islam. Loh, barangkali dapat pelajaran di Gontor. Justru itu yang jadi pertanyaan saya pada kemarin. Bisa Pak. Saya tanya sama Andri, nih contoh nih, saya orang Islam yang galau, gitu. Saya nggak yakin sama agama saya gimana, Andri. Kurang lebih begitu. Masalahnya standarisasi itu tadi. Nah, standarisasi kebenaran Islam itu bagaimana? Nah itu. Sehingga kita menyatakan itu buruk, ini baik, ini salah, ini benar. Sudut pandang. Sudut pandang. Terus standarisasinya mana? Nah, bagaimana standarisasinya? Kalau yang kemarin tuh. Gimana? Ya sudut pandang kebenaran Islam yang standarnya. Ya kan dari kata artinya kan kemarin tuh. Islam itu artinya berserah diri. Ya itu. Standarisasi kebenaran Islamnya berserah diri gitu. Standarisasi itu definisi, Pak. Itu definisi. Kebenarannya ya. Iya, standarisasi Kebenaran Islam. Bukan kebenaran. Kalau maaf. Mesti galau ini. Mesti galau Islamnya ini. Sampai jawab bareng-bareng ngomong aku sing takon dhewe. Standarisasi kebenaran Islam. Gimana? Bang Andri. Ayo Bang Andri. Maju. Kalau di zaman Nabi itu standar kebenaran adalah di Nabi sendiri. Kemudian setelah Nabi nggak ada, yaitu turun kepada 4 khalifah. Nah, kemudian standar selanjutnya, standar kebenaran ya turun ke tabi'in. Jadi generasi terbaik itu ya generasi di saat Nabi masih ada, kemudian generasi sahabat dan generasi tabi'in. Itulah standar kebenaran Islam yang bisa dipegang. Jadi kalau sudah tabi'in itu udah banyak firqah. Jadi susah untuk mana yang benar, mana yang lebih benar kan gitu. Tapi kalau masih kita memegang
standar Nabi, kemudian sahabat, tabi'in itu mungkin masih bisa dijadikan sebagai rujukan untuk menentukan standar kebenaran Islam. Ya. Gitu. Oke, standarisasi kebenaran Islam Nabi Muhammad. Ya, Ye. kemudian kita Nabi Muhammad kan ya sahabat. Ya sahabat nggak ada, ya tabiin. Itu standar itu. Yang kesini udah banyak perko-perko. Itu kan pakem saya itu. Kan pakem saya dari dulu buat saya begitu. Ye. Tapi kita sekarang ke sini, di sini dulu saja berpemikiran. Kalau memang standarisasi itu, Iya. itu abad keberapa terjadinya? Ye. Abad ke-7 loh Pak. Ya. Abad 7. karena setelah Nabi wafat. Ya. Rasulullah wafat itu tahun 632. Ya, betul, abad ke-7 Pak masuknya. Betul nggak? Betul. Ya. Taruhlah ke tabiin itu sampai abad 8. Ye. Ah, boleh ada toleransi Pak, abad 9. Iya, wis. Wis. Wis kalau nggak bisa jadi standar. Oke, kita jadikan standar kebenaran Islam. Kita sekarang hidup di abad keberapa Pak? 20. 20 berapa? 21. 21. Pak. 21 masuk. Oke. Ya. Standarisasi kebenaran Ya. itu di abad 8 tadi ya? Ya, katanya. 9 ya? Ya. Iya kan? Zaman itu ada Ibu Den. No. Tidak Ah, ada. nih, gitu. Itu. Menarik. Ini menarik. 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 Ye. Loh, standar itu benar apa enggak kan ini? Standarnya itu Pak, sampai ke abad 8 itu standarisasi kebenaran Islam. Beda lagi, dolar ini. Ini Ya. Kita dolar benar. ini yang justru menimbulkan pertanyaan saya. Itu kan pakem saya kan itu kemarin-kemarin yang saya nyampein itu. Iya. Itu copy paste udah. Saya mau nyoba Apa? jawab. Iya. Maaf ya Pak ya. Iya. Ini karena pemahaman aja mungkin yang ilmu saya dangkal. Al-Quran kita sepakatin sebagai pedoman hidup. Artinya sebagai rujukan Pak. Saya mau coba menjawab ini, saya hubungkan dengan surat Al-Fatihah standar kebenaran. Al-Fatihah ayat 7. Kita kan mencari petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu artinya jalannya orang-orang yang pernah engkau beri nikmat. Iya. Nah, telah engkau beri nikmat. Dan secara ini kan udah kelihatan Pak ya. Udah bisa kita amati siapa yang orang diberi nikmat. Ini orang wali. Kenapa kita kunjungin? Karena dia udah diberi nikmat. Jadi seorang wali itu ya, wali songo ya terutama itu. Kita berkunjung kepada dia karena kita meyakini bahwa dia telah diberi nikmat. Hubungannya sama ayat Al-Fatihah yang 7 tadi. Karena standar kebenarannya Al-Quran. Al-Quran karena sudah Allah. Dia telah diberi nikmat itu sebagai rujukan bahwa ini loh standar kebenaran. Itu jalan pikir siapa ini? Nanti kalau mau diskusi namanya diskusi. Iya. Udah. Itu kan enggak di Quran enggak dijelasin ya. Oh, yang dapat itu wali songo dapat itu enggak ada disebutin di Quran enggak ada. Malah yang saya tahu orang yang mendapat nikmat dari Allah, yang sudah mendapat nikmat orang Bani Israel. Iya benar. Ya Bani Israil kuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alam. Bani Israil, ingat ya tentang nikmat yang telah aku berikan nikmat itu kepadamu dan kamu telah aku utamakan daripada manusia. Kalau Bani Israel. Itu di Quran Pak. itu sepakat karena ngaji baru kemarin Pak. Saya sepakat. Tapi Kan? Ya, jadi tapi permasalahannya karena Al-Quran itu penyempurna. Nah, orang yang diberi nikmat Bani Israel tadi disempurnakan di Nabi Muhammad. Jadi ikutilah orang-orang yang terasa beri nikmat itu standar kebenaran. Nah siapa? Ya wali songo ikutin. Itu standar kebenaran. Pemahaman saya nih Pak. Pemahaman saya. Ya, pemahaman. Karena memang ayat itu kita sepakat lah. Sodaqallahu al-adzim. Iya. Dia telah diberi nikmat. Itu kalau pemahaman saya.
Padahal Wali Songo nggak hidup di zaman Nabi dan tidak. Nah itu maksudnya Pak. Kan tidak hidup di zaman Ya Nabi. justru itu. Karena saya meyakini sepakatnya di situ. Ya yakin Kan benar kebenaran sampai tabiin. Standar kebenaran cuma sampai tabiin. Sama amburadul. Enggak, kalau memang itu kebenaran nyampe tabiin, ngapain laporan sebagai rujukan? Toh dia udah diberi nikmat kok. Berarti standar kebenaran Standar kebenaran ya standar kebenaran yang jelas dialamin, dirasakan, terus terbukti dia sebagai orang baik, wali, ya itu kita ikutin standarnya. Jadi paling enggak kalau standar kebenaran itu sesuatu yang dirasakan. Sesuatu yang dirasakan enggak didiskusikan. Makanya begini ya enak ya. Udah halal belum? Belum. Oh, berarti belum dapat nikmat. Setelah kita dibuktikan lah. Ya. Dengan Berarti ini, benar itu kan kasus nyata. dirasakan ya nyata. Ini masih saya rasakan kok. Soal orang lain nggak merasakan ya itu urusan itu karena belum menjalani gitu. Jadi kayaknya dirasa. Standar kebenaran itu. Iya, standarnya dirasa. Kalau saya dirasa. Justru di situ timbul pertanyaan. Kalau standar kebenaran itu sesuatu yang dirasakan dan yang merasakan diri sendiri. Sesuatu dirasakan kalau sudah dialami. Ya. Dan berdasarkan apa yang sudah kita alami. Ya. Itu standar kebenaran. Ya, itu. Jadi benar itu adalah di dalam Hati. diri. Makanya kita harus meneliti ke dalam diri kalau pengen tahu benar. Iya. Bukan di luar. Iya. Di luar semua abstrak. Apapun yang jadikan sama standar kok di luar diri itu abstrak. Abstrak. Yang sampan dengar cuma opini, yang sampan lihat ini cuman bukan Perspektif. kebenaran, tetapi perspektif. Sudut Pandang. Ya sepakat Pak. Sudah kalau udah. Jadi Sepakat, ya. sekarang ya, yang kita rasakan kan sekarang bukan abad 8. Iya. Lu kalau abad itu pergi paling banyak numpak unta, numpak bagol. Udahlah paling Udah. Saya itu mobil lah Pak. Lebih kok gak mobil, zaman itu mau mobil. Tapi dipertanyakan ini. Kita harus berubah. Apa? Gimana? Mikir. Gimana Mas Ya, Toto? yang jadi pertanyaan kan bukan yang dirasakan Mas Nafsi. Yang jadi pertanyaan tadi kan menurut standar kebenaran Islam. Iya, Islam itu kan nafsi-nafsi. Ini kita rasakan. Masing-masing. Standar kebenaran dalam Islam. Iya, dia nafsi-nafsi. Pak Yai. Kamu ngalamin sendiri, saya ngalamin sendiri, dia ngalamin sendiri kan. Kan Ya, tidak bisa ngalamin. Kita ambil contoh waktu itu Marwahan. Ya. Menurut kita itu kita benar diri sendiri. Kita mengolah pisang itu ya dua. Tapi menurut ibu salah. Itu gimana? Itu kan menurut diri sendiri benar. Menurut ibu salah tuh kita ngolah. Itu padahal udah diri kita sendiri tuh kayak bener gitu. Iya benar, cuman nggak benar. Nggak pas. Nggak bener. Nggak benar ya. Tapi ya benar. Benar. Cuma nggak benar. Sudut pandang. Makanya yang Sudut benar pandang. itu, Nah, wong itu ya pinter, bener, benar. Benar. bener itu apa Pak? Benar tepat. Tepat. Pandang. Oke. Menempatkan sesuatu pada Pada tempatnya. tempatnya. Adil. Pas, bener. Makanya gawe kolake pisangnya dikupas, dipotong. Wis bener, tapi gak bener. Kudune engko dadakan motonge. Dadi engko warnane ora ireng. Ora ireng. Kenapa masalah Gede. Nah, karena ibu-ibu yang lebih tahu tentang kebenaran karena dia yang sudah merasakan dan mengalami. Bapak-bapak kan cuma pernah merasakannya, nggak pernah mengalami. Ya. Gawe. Atau kalau Jadi standarnya bener ya. iya, kalau diterjemahkan mungkin gini. Iya, mau gimana? Rasa enak sama rasanya, Ya. cuman bedanya kurang indah. Kalau rasa sama, kamu potong mendadak rasanya enak, ya kan enak kan sama kan? Dipotong belakangan juga enak, cuman kurang indah gitu. Dari warna kalau rasa sama, coba dicek. Baik benar-benar. Sama manis enak mas, enggak, cuman warnanya nih enggak menarik. Warnanya, jadi cuman enggak indah aja. Nah, disitulah Enggak indah aja. Ya. Kalau pengen tahu fitrahnya manusia di situ. Fitrahnya manusia itu bener, baik, Indah ya, cuman enggak indah. Bagaimana kita menyampaikan kebenaran dan kebaikan itu dengan cara yang indah. Enggak kudu karo ngotot-ngotot Ya, terus. Ya. Terus seolah-olah kok mau diomelin itu loh, kok itu lah. Jaga dia dialog itu loh. Dialog. Ya, itu kan kadang ngomong Ya, ya. Takbir. Jadi menyampaikan kebenaran dan kebaikan dengan cara yang Indah. Nah, itu cuman udah bener, itu fitrah itu. cuman enggak indah. Fitrahnya manusia gitu. Cuman enggak indah aja. Rasa sama,
Kecuali rasa nggak sama. Iya. Loh, kalau dipotong ini nanti ini lebih manis. Nah, terus kalau kamu potong belakangan nanti rasanya asin. Nah, itu kan masalah. Sudut pandang Ini orang. rasa sama. Cuman Sudut kurang pandang indah orang. dari warna gitu loh. Kalau Karena misalnya beda. Ini berubah. ini agak warnanya agak Ya, coklat, ya. tapi kalau ini kuning cakep. Tapi rasa sama. Padahal sama aja. Ya, sama aja. Kayak cewek dibungkus pakai apa barangnya pakai daster sama ya sama aja rasa kan. Itu cuman kurang indah maksudnya. Nah, yang penting tengah. Iya iya kan itu. Itu cuman kurang indah. Ya, saya ingin mengembalikan asail mujibul mas'ul. Ya. Ya, maksudnya yang bertanya, yang menjawab pertanyaan yang dipertanyakan. Saya kembalikan lagi, apa standarisasi kebenaran menurut pribadi? Standarisasi kebenaran itu sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti itu sesuatu yang tidak mungkin diragukan. Oke. Nah, betul ya? Ya. Kita sepakat sebagai Muslim, ya kan? Ya. Petunjuk kita apa? Al-Quran. Al-Quran itu dari Alkitabul Aroi Babil dari Mutakin. Dan Al-Quran itu kita sepakati sebagai firman. Firman Tuhan. Tuhan itu Rob. Bahasanya bahasa Arab. Bahasa Arab. Betul nggak? Iya. Yang paling bisa memberikan pemahaman dan penjelasan ya Arab sendiri. Makanya Al-Quran itu sebenarnya hudalin nas, juga wabayinatin minal huda. Dan kalimatnya Tuhan itu sudah sempurna. Watamat kalimatu robbika sidqo. Wah. Sidqo itu ya sadaqo itu mah habis baca Quran di sodako. Oh ya. Sidqon Maha benar. wa adla. Lamu badila di kalimat itu tidak ada yang boleh merubah kalimatnya. Wong sudah sempurna kok, kamu rubah. Apakah kamu lebih sempurna dari Tuhanmu? Iya. Betul. Iya. Saya paham. Itu standar. Makanya kalau Standarisasi. sama ada Muslim, jadikan Al-Quran jangan itu. Iya. Jangan ragu sama, yakin dulu kalau mau diskusi gini sama Al-Quran. Jadi kita punya standar. Iya. Ya. Nah cocok karo Al-Quran ya oke, nah ora cocok gak usah. Ya. Tapi kalau Nah. kita meyakini Al-Quran itu sebagai apa namanya petunjuk jalan hidup. Nanti kalau kita nih diskusi, nggak ada kata sepakat, tetap kembali ke Al-Quran. Walaupun mungkin masih ada ganjelan, kan tetap meyakini kan Pak ya. Sudah kalau walaupun ini masih meragukan ini, tetap harus kita yakin. Sudah kalau. Iya kan? Rujukannya kembali ke situ. Ya itu Ya, sepakat ya, nggak? ya sepakat. Ya itu standar. Tapi kalau sebatas masih hadis itu masih walau alam. Ya namanya katakan mau juga. ya kalau hadis saya masih berani walau alam. Tapi kalau begitu udah Al-Quran. ada di Al-Quran, mau ragu mau enggak mau ya tetap sedekah. Saya yakin ini. Walaupun di hati saya masih ada ganjalan ya tetap. Ya. Kita kan sepakat karena dari Allah. Oh pantesan. Iya, Kan gitu. Iya iya iya. jawabnya. Ya. Memang nggak saat itu oke enggak, tapi Iya, iya. begitu ada perenungan ini, oh iya pantesan mah nggak ada. Udah nggak ada. Ada rasa ya lagi. karena ada di Al-Quran ya pantesan. Akhirnya ikut yakin, yakin, kan? ya yakin. Ya, sebelumnya masih ragu. Oh iya iya. Setelah ketemu ayat itu, oh yakin. Jadi pertanyaan standar kebenaran Islam itu kan kalau tak pikir-pikir kok nanti kembali ke ayat favoritnya Mas Taat soalnya. Ya kalau rukun Islam kan ada 5, ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, 5-5-nya itu semuanya syahadatnya belum tentu apa namanya Diterima. terima hanya karena mulut, nggak bisa sebagai standar. Nah, terus sholatnya juga di antara kawin, benar, ya kan? Enggak juga. Terus zakatnya juga belum tentu diterima juga. Ya. Terus puasa, tadi puasa deh. Ya. Hajinya juga belum tentu. Nah, sekarang kan kalau itu rukun Islam kan, itu ada 5 itu. Semuanya kan nggak ada yang itu. Semuanya nggak apa? Nggak ada yang dijamin gitu. Nah, ya kan? Menjadi standar kebenaran gitu. Dari kebenaran. Ya, karena
sholat juga diatur gambar misalnya, ya kan? Dan lain sebagainya. Haji juga mardut kan. Nah, makanya itu rukun Islam sendiri tidak bisa dijadikan sebagai standar kebenaran Islam. Kalau lihat dari situ ya kan. Nah, makanya kalau kembali ke salah satu ayat favorit, itu kebanyakan orang kan itu kan. Dan Islam itu yang dipakai kan sebagai standar kebenaran. Asal udah melaksanakan itu, wah udah benar Islam lah gitu. Sudah kalau yang sudah mendapatkan mengetahui standar kebenaran ya sudah. Oh, udah benar kok, yakin pasti, siapa bilang ragu? Standar kebenaran emang itu dari Tuhan. Al-Quran diyakini sebagai firman Tuhan bukan? Iya. Nah iya, kalau emang itu jadi standar kebenaran kan itu kebenaran dari Tuhan. Iya. Kebenaran cuma satu, al-haq min rabbik. Kebenaran yang datang dari Tuhanmu. Kamu sholatmu sudah sesuai dengan kehendak Tuhanmu. Itu kan yang masalah. Kalau standarmu itu sesuaikan dong sholatmu dengan Tuhanmu. Lah sampean sholat ngikutin liyane Gusti Allah. Bayar zakat sedekah tendensinya bukan dari Gusti Allah. Kan? Iya kan? Puasanya bukan dari Gusti Allah. Hajinya ya bukan dari Gusti Allah. Standar kebenarannya. Ben dianggap tokoh somben mulai haji, gelelang-geleng mulai haji. Apa nek? Syahadatmu karena Gusti Allah. Mulai yo. Standar kebenaran Al-Quran itu firman Tuhan. Al-haq min rabbik, kembalikan cuma dari Tuhan. Nah sama tendensinya kan nggak Tuhan yang bikin neraka wel. Kalau sholat itu memang dari Tuhan standarnya. Ya kamu sholat ngadep ke Gusti Allah. Kadang-kadang sampai sholat karo tadarus, apa sholat tuh kadang-kadang. Lo kok tadarus ya? Gue sholat karo nyimak wacanane Imam Bareng. Ya? Iya. Jadi ini wajah itu wajah iya. Jadi sholat bukan orang-orang tidak menggunakan standar Tuhan. Oh sholat kok tadarus. Kok sholat malah tadarus? Kok tadarus? Hanya mak wacanane imam. Kok mesti banget sih obat sholat langsung itu. Apa itu tema khotir apa? Apa Falah. Malah Ini kok jenenge. Siapa sholat? Kapan ngadepe wena tadarus? Itu kan enggak standar, Pak. Standarnya benar, sampean melakukan sesuatu tidak sesuai dengan standar kebenaran itu. Ojo salah rukunnya sampean. Aku tersinggung ngomong itu. Ya kalau bela. Mau. Aku yakin loh. Aku mau.